Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ini aku lagi mau beresin belanjaan bulanan kemarin teman-teman. Pulang belanja langsung eksekusi ya. Ini aku lagi nggak pakai jilbab, jadi aku nggak in frame ya teman-teman. Maksudnya hanya sebagian badan aja gitu, soalnya udah gerah banget ini. Pulang belanja capek, mana penuh ya kemarin, terus nunggu di kasirnya juga agak lama, berdiri lumayan lah pokoknya, makanya datang ke rumah gerah langsung buka jilbab. Nah, pertama pastinya aku rapi-rapi beresin belanjaan protein hewani ya. Ini ayam potong. Aku beli 2 ekor, dipotong 10, aku bersihin, lanjut aku masukin ke food container, lanjut dimasukin ke freezer. Soalnya kalau dilamain takut bau ya, makanya cepet-cepet dibersihin. Kemarin itu aku udah cerita ya kalau aku beli ayam potong lumayan banyak, biar selang-seling gitu lauknya. Karena anak aku tuh Kila tuh suka banget makan ayam teman-teman. Nah, kenapa aku nggak beli ikan? Karena di swalayan itu ikannya kurang segar. Kalau beli ikan itu harus ke pasar. Mungkin nanti ya weekend mungkin aku mampir ke pasar segar buat beli ikan. Karena udah lama banget pengen masak ikan kembung dan ikan-ikan yang lainnya. Pengen bikin pesmol sebetulnya. Nanti deh ya. Mungkin weekend ini aku sempetin ke pasar. Harus diantar Abi Kila soalnya nggak bisa sendiri karena bawa Kila gitu teman-teman. Ini aku ngomongnya agak ngos-ngosan karena pagi-pagi banget baru turun dari atas, mumpung Kila lagi tidur, masih tidur, jadi buru-buru aku isi videonya. Jadi habis turun tangga lumayan capek, ngos-ngosan, dan habis beres-beres rumah juga sedikit tadi. Teman-teman gimana nih, udah masuk bulan Juli, alhamdulillah ya. Setengah perjalanan di tahun 2024 udah terlewati. Gimana nih teman-teman kesannya setengah tahun sudah berlalu? Kalau aku tuh, buat aku pribadi, tahun 2024 awal tahun itu baik-baik aja ceritanya. Terus masuk ke bulan ketiga, keempat, kelima, keenam itu tuh luar biasa banget rasanya. Ada sesuatu hal yang mengubah banget hidup aku, terutama untuk masalah anak ya. Kila kemarin mengalami regresi kan, udah aku ceritain sedikit ya. Dan itu tuh lumayan luar biasa menguras perasaan banget. Buat teman-teman yang gak ngerti regresi itu apa, regresi itu adalah artinya kemunduran teman-teman. Kemunduran dalam hal apa sih yang terjadi di Kila? Yang terjadi di Kila itu adalah kemunduran dalam hal tumbuh kembang. Itu suka terjadi sama anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi maksud regresi itu seperti ini. Anak tuh kan Kila udah diterapi dari kecil ya, perkembangannya udah bagus gitu, perkembangan tumbuh kembangnya udah bagus, motoriknya udah bagus, meskipun masih ada beberapa banyak PR lah, kayak semacam fokusnya belum bagus, verbalnya atau belum bisa bicaranya masih ada gitu. Tapi selain itu juga perkembangan yang lainnya udah cukup bagus. Tapi dengan terjadinya regresi, semua perkembangan yang bagus itu hilang gitu teman-teman. Apa sih yang harus dilakukan? Ya harus balik lagi dari nol teman-teman. Terapi lagi, dimulai dari nol. Tapi meskipun demikian, hal-hal yang sebetulnya dia udah bisa, itu tuh nanti insya Allah akan bangkit lagi. Itu akan ada lagi gitu, akan muncul lagi. Kila nggak lupa kok, misalnya perintah-perintah sederhana yang aku suruh, misalnya ngambil apa gitu, dia sekarang udah menunjukkan hal itu semua, dia mau ngelakuin itu lagi pelan-pelan teman-teman. Makanya aku merasa maksudnya masuk ke pertengahan kedua bulan tahun 2024 ini, alhamdulillah Kila sudah menunjukkan banyak perkembangan yang baik gitu teman-teman. Luar biasa deh kemarin itu. Dan aku berharap mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi, karena benar-benar menguras emosi, menguras perasaan, menguras waktu, menguras segala-galanya teman-teman. Terlebih perasaan sih. Luar biasa boy. Doain kami selalu ya gitu. Sakitnya Kila kemarin itu cukup membuat hidup kami itu berubah sih. Dari yang aku suka
jalan-jalan, rutinitas kita setiap minggu jalan-jalan itu udah hampir nggak pernah setelah lebaran sampai sekarang itu nggak pernah lagi ke mall, nggak pernah lagi makan di restoran, nggak pernah makan di luar teman-teman, asli nggak pernah jalan-jalan. Belanja bulanan pun sendirian, kemana-mana aku kalau mau beli sesuatu tuh sendirian, nggak pernah ajak Kila gitu, nggak pernah ajak abinya. Kalaupun mereka ikut itu mereka hanya di mobil dan sebagainya teman-teman. Terus aku juga mengurangi interaksi aku dengan teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman lah yang datang ke rumah buat nengokin Kila. Itu teman-teman yang di kehidupan nyata ya. Untuk teman-teman di online juga jujur aku mengurangi sih teman-teman. Dan bahkan mungkin sampai dengan saat ini udah gak pernah lagi komunikasi karena kondisi aku juga kemarin lagi banyak pikiran. Jadi lebih baik aku membuat diriku tuh fokus dengan keluarga aku aja gitu teman-teman. Oke, tadi aku udah beresin ayam ya semua, udah bersihin. Ampela Ati tuh nggak masuk frame ini sih, nggak masuk di video, cuman Ampela aja tadi. Soalnya ini HP aku juga dipakai ngerekamnya juga karena udah mulai baterainya lowbat tuh, jadi mati-mati teman-teman. Makanya nggak semua kerekod ya. Tadi ada Ampela, ada Ati juga, cuman gak ke rekod. Aku udah beresin telur dan sekarang lagi beresin sayuran dan keringan yang lainnya ya. Ini aku mau food prep dulu untuk sayur teman-teman, semuanya aku buka dari plastiknya. Terus nanti abis ini aku cuci dan aku masukin laci kulkas ya. Aku food prepnya sekarang seperti itu, jadi nggak pakai wadah satu-satu biar langsung sat-sat aja dan membuat kulkas itu jauh lebih lapang gitu isinya, nggak yang penuh sama food container teman-teman. Yang penting sih jaga kelembaban lap atau kain yang kita pakai untuk nutup sayurannya. 2 hari sekali itu dibasahin karena cepat kering. Nah ini ada wortel kemarin yang udah mulai keluar tunas-tunas. Aku kupas dulu karena kemarin masih ada sisa wortel ya di kulkas. Itu juga sisa kangkung kemarin tuh belum aku masak, mau dimasak sekarang deh kayaknya abis ini. Tapi gak masuk video. Oh ya gimana teman-teman, anak-anak kan udah liburan sekolah ya. Gimana liburannya kemana nih? Aku lihat ada teman aku yang bawa anaknya ke Jogja, ada yang bawa ke Bandung, ada juga yang tetap di rumah karena keluarga jauhnya tuh datang buat acara keluarga. Ada juga yang seperti itu. Aku nggak bawa Kila kemana-mana sih, tapi ada sih rencananya. Abi Kila kan mau ada dinas gitu, cuman nggak tahu nih ikut atau enggak. Soalnya kemarin ada dinas ke Bogor, deket dari Bekasi aja, aku nggak ikut, di rumah aja. Oh ya, ini aku lagi cobain cabai besar yang merah dan hijau, aku taruh di sini ya, nggak aku kasih di food container. Kita lihat apakah akan awet juga naruh cabai seperti ini dengan sayuran yang lain. Mudah-mudahan. Aku jadi inget nih pas aku voice over video ini aku belum basahin lapnya lagi. Mungkin habis ini aku basahin lapnya, sorry. Ngisi voice over pagi-pagi di saat baru bangun tidur yang belum lama gitu. Kayaknya tuh bikin kepala tuh harus ekstra ekstra bekerja untuk coba cari topik untuk ngomongnya. Kayak sekarang ngomong aja belibet. Dari tadi ngerasa gak sih kalau aku ngomong agak belibet teman-teman. Barusan aku ngasih tempat ini ya buat kentang sama bawang bombay di tempat yang terbuka. Dan ini lagi masukin beras ke wadahnya karena habis tuh, tinggal secangkir. Dan apalagi nih, oh ya, rapi-rapi minuman yang ada di kulkas. Ini sisaan bulan lalu masih ada ya, banyak ya. Nggak begitu banyak minum manis soalnya, hanya untuk tamu biasanya teman-teman. Aku tambahin lagi nih teh botol, terus susu Kila juga yang UHT kecil. Cuman ternyata setelah aku kasih ke Kila itu lebih suka merek yang ultra dibanding yang Frisian Flag ini. Aku kasih ini satu, ternyata dia nggak habis, maunya yang merek ultra. Padahal ini aku udah beli banyak, nggak apa-apa deh. Nanti aku cobain lagi ke Kila, mudah-mudahan dia mau yang merek ini. Kalau nggak mau, paling nanti aku kasih ke ke sepupunya, ada anaknya kakak ipar. Ini beli Inako juga, bukan Inako, jelly apa gitu ya buat Kila. Kila nggak suka yang Inako karena Inako tuh
teksturnya keras ya. Kalau Kila nggak suka maunya yang My Jelly, nah ya namanya My Jelly. Nah ini juga cemilan-cemilan sedikit sih, nggak banyak, yang tadi dibeli juga. Ini nggak sepenuhnya buat Kila ya, karena Kila juga aku kurangi untuk makan manis sebenarnya. Paling sepotong 2 potong masih oke lah. Sisanya ya buat siapa aja, buat aku atau abinya. Ya buat bertiga lah teman-teman, nggak totally buat anak. Cemilan senggang itu. Nah ini aku masukin tepung roti ke toples. Ini biasanya aku gunain buat bikin chicken katsu teman-teman, karena tadi juga aku beli ini ya, beli dada file cuman gak masuk inframe juga, lupa. Dan lagi beresin perbumbuan, ini garam habis, aku masukin lagi ke toplesnya, dan habis itu ya beres-beres semuanya ke wadah-wadah ya teman-teman. Belanjaan bulanan kali ini tuh lumayan agak banyak karena bulan-bulan lalu aku nggak sempat beli yang yang masih ada di rumah. Jadi ketika habis sekarang ya udah beli lagi. Lumayan kemarin belanja bulanan sampai 1,5 juta teman-teman. Itu ada anak siapa nih yang nangis? Ada anak tetangga yang nangis. Kedengeran nggak? Aku lagi isi voice overnya itu di kamar depan bawah deket jendela, jadi tetangga lewat itu kedengeran suaranya. Masuk deh ke video. Oke, ini aku masih masukin stok perbumbuan ya teman-teman. Ada mie juga, ada tepung-tepungan, ada mentega, tuh ada garam, masih masuk ke wadahnya, dipilih, dan habis itu baru deh nanti aku masukin ke wadahnya lagi, ke lemarinya lagi seperti ini. Stok bumbu ini. Alhamdulillah punya kitchen set yang bisa menampung segala stok di rumah ya. Jadi bumbu-bumbu semua gitu teman-teman. Nah ini aku simpan di laci ya, stok mie. Ini tuh stok mie-nya masih yang ada dari bulan lalu, masih awet ya, karena jarang banget makan mie instan sekarang itu. Cuman naruh aja buat stok. Ini ada pop mie, yang satu ini beli, yang satu dikasih sama Indomie sendiri. Kemarin karena aku pernah komplain, ada beberapa kali kejadian aku masak Indomie goreng itu nggak ada bumbunya teman-teman. Makanya aku komplain ke Indomie dan dikirimin penggantinya. Kocak ya. Oke, ini aku lagi mau beresin stok daun jeruk. Habis ini dicuci dan dimasukin freezer. Dan terakhir ini aku beresin stok persabunan teman-teman. Sebagian aku nggak masukin ke wadah karena mau langsung ditaro di kamar mandi, kayak pembersih lantai, sikat gigi yang baru, terus ya tisu basah juga aku simpan karena stok di atas udah habis. Untuk deterjen ini aku sebagian taruh sini, sebagian ditaruh di luar ya biar gampang ngambilnya. Di luar tuh maksudnya masih di dalam kabinet, tapi nggak di wadah gitu teman-teman. Oke, segitu dulu videonya. Ini aku udah harus minum kayaknya, soalnya suaranya udah mulai serak. Makasih ya udah nonton videonya teman-teman. See you on my next video. Wassalamualaikum, bye bye.